dicetak, dia cuma ngarang saja, dibagi pada teman-temannya. Terus teman-temannya itu suka, wah ini bagus sekali kamu nulis ini. Nah, didorong oleh teman-temannya untuk dia nulis. Maka buku itu fotokopiannya itu baru ada tahun 2005 yang lalu. Dia tanyakan pada 8 penerbit, nggak ada yang mau terima karena memang aneh. Tapi sangat mudah untuk mengerti gambaran kata kami itu, saudara. Nah, akhirnya teman-temannya bilang, udahlah kita nerbitkan sendiri aja. Dalam waktu 7 bulan, buku itu laku 1 juta kopi, saudara. Dalam waktu kurang 2 tahun, sudah 7 juta kopi, jadi bestsellernya New York Times. Nah, waktu saya datang ke kedua toko buku itu, saya tanya, kenapa kalian nggak jual buku ini? Yang satu jawab, karena pemilik toko ini tidak setuju cara penulisnya mengungkapkan Tuhan seperti manusia biasa. Terus saya tanya toko buku lain, nggak ada. Saya tanya, kenapa kalian nggak jual buku itu? Padahal bestseller. Saudara jawabannya, karena teologinya beda. Oh, saya tahu kalau begitu. Jadi tolong saudara cari buku itu, akan menarik sekali tahu gambaran Tritunggal itu seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, klimaksnya dalam kisah itu ketika orang yang namanya Mackenzie itu harus mengadili Tuhan dan manusia. Tapi dalam ruangan itu gelap, jadi dia dipaksa. Pokoknya kamu jadi hakim sekarang. Adili orang-orang ini. Siapa? Nanti kamu akan lihat. Loh, kenapa kau harus mengadili mereka? Habis semua orang kamu salahkan. Ayo, selama kamu hidup, kamu kan nggak berhenti nyalakan orang. Nuduh orang yang begini, orang kenapa? Ya, jadi kenapa orang itu jahat? Kenapa anakku diculik? Kenapa pemerintah diam saja? Dan itu kenapa? Sampai akhirnya kamu kan nuduh Tuhan. Kenapa Tuhan diam? Masa Tuhan nggak tahu ketika anak itu diculik dia kesakitan atau bagaimana sebelum dibunuh? Kenapa Tuhan diam? Nah, jadi buat kamu semua orang salah. Sore dalam pengadilan gelap itu dia nggak lihat siapa-siapa, tapi dia melakukan penghakiman dan begini begitu. Setelah selesai semuanya, dia terkejut, ternyata ada Tuhan dan manusia di situ yang diadili sendiri. Nah, jadi menarik sekali, sangat bagus, saudara. Ya, oke, saya lanjutkan sekarang ayat ini. Kami akan datang kepadanya. Maka kekristenan kita itu akan dinilai dengan kehadiran kami itu tadi dalam hidup kita masing-masing. Karena dia berkata, kami akan datang kepadamu dan diam dengan bersama-sama dengan kamu. Saudara, dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, seakrab apa kita? Dalam hubungan kita dengan Yesus Tuhan, firman Tuhan, seakrab apa? Hubungan kita dengan Roh Kudus, seakrab apa? Ini pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berlama-lama ngobrol dengan seseorang, kita bisa chatting, bisa SMS, bisa main BlackBerry, ya bisa main Facebook, berlama-lama. Dengan ketiga pribadi ini, seberapa lama kita bisa akrab? Ngerti maksudnya? Nah, disitulah kekristenan kita itu dinilai. Seakrab apa? Kita tinggalkan dulu ayat ini. Kita lihat Keluaran pasal 33. Setiap kali saya merenungkan ini sangat mengagumkan. Keluaran pasal 32 dulu, pasal 32 dulu. Ingat saudara, ketika kisah ini ditulis, itu masih zaman perjanjian lama. Bagaimana Tuhan itu masih sulit ditemui dan jauh dari manusia. Tapi aneh, Tuhan bisa begitu dekat dengan orang yang namanya Musa. Ayat 1 saya mulai baca, Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudara lihat, mereka mengurumuni Harun. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lihat, Harun bisa memerintahkan seperti ini.
Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan dan dicor. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Bayangkan Harun bisa ikut bersalah seperti ini. Berseru Harun kepadanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan paginya harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban. Seterusnya saya nggak baca ayat 7, saudara lihat. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Saudara, nanti kalau saudara pulang baca di Keluaran 3 dan Keluaran 4. Ketika pertama kali Yahweh menemui Musa untuk pergi menyelamatkan bangsa itu dari tangan Firaun, dengan tegas Yahweh berkata, mereka umatku, mereka anakku yang sulung, mereka itu bangsaku. Tapi aneh, ketika Yahweh lagi emosi seperti itu, bisa berubah itu bangsamu. Lihat saudara, marah, Yahweh lagi marah betul. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini sudah enggak berubah bangsaku lagi, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Apa yang saudara temukan dalam kisah ini? Hubungan Papa dengan Musa. Saya mau tekankan, zaman itu Papa masih sulit ditemui karena Yesus belum datang. Tapi kalau kita melihat peristiwa ini, dia bisa begitu dekat. Saudara, ayo kita lihat ini. Kapan terakhir kali saudara menemukan kesulitan dalam hidup? Ya, coba renungkan. Kapan terakhir kali saudara menemukan kesulitan dalam hidup? Lalu apa reaksi saudara? Pelan-pelan ya. Yang kedua, siapa yang saudara hubungi pertama kali setelah reaksi itu keluar? Nomor 3, apa yang saudara lakukan berikutnya setelah seseorang yang saudara hubungi itu menyatakan sesuatu? Jadi pertanyaan ini penting sekali. Saudara, hari Senin siang saya masih di Medan. Pesawat saya ke Jakarta jam 15.45. Tiba sudah hampir jam 6. Nah, pesawat berikut saya ke Manokwari itu jam 3. Jam 3 subuh. Nah, saya istirahat di rumahnya Roy, anak saya yang di daerah Cengkareng. Saudara, saya belum tidur. Tiba-tiba SMS masuk. Saya lihat, ya, ternyata ada barang saya harus bawa, tapi barangnya dari Greenfield. Saya pikir bagaimana ini caranya. Terus saya telepon anak saya, ternyata betul barangnya ada. Akhirnya saya harus bangunkan Roy, seharusnya saya bisa istirahat, tapi harus kembali ke Greenfield lagi ambil barang itu. Nah, terus Roy saya suruh cek ATM, nggak ada uang. Terus bagaimana? Bilang pokoknya bisa berangkat ya sudah. Saudara, siang itu saya harus ke Momi Waren begitu tiba, karena ada Natalan dari anak-anak sekolah dan guru-guru. Itu dari Manokwari, itu naik mobil masih 4 jam lagi. Nah, saudara, begitu beres semuanya, saya pikir pokoknya Arpotex beres ya sudah. Sampai Sorong, saudara, penumpang semua disuruh turun. Nah, saya dibilang saya ini capek, pengen dari Senin kemarin belum tidur panjang malam, saya mau istirahat. Saya itu ngotot, saya betul-betul ngotot. Akhirnya pramugarinya tahu kalau saya ngotot, apa alasannya saya harus turun. Tahu dibersihkan saya juga nggak ganggu. Akhirnya dia manggil kaptennya. Terus kaptennya bilang, Pak, maafkan, pesawat ini kacanya pecah, nggak bisa berangkat. Hah? Kaca pecah? Langsung reaksi saya, bagaimana Natal nanti ini yang di kampung itu? Dulu saya turunkan barang saya, ketemu satu orang saya kenal pernah di Biak, dia dari Garuda dulu. Apa dia tahu mau kemana? Wah, ini maunya ke Manokwari, tapi ini pesawatnya rusak apa? Itu kacanya pecah. Memang waktu saya lihat retak kaca kokpit itu.
Terus gimana? Tolong carikan pesawat apa yang paling dekat. Oh, ada Express. Nah, tapi saya nggak sempat ngurus